Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sajadi SHMH dengan judul khutbah Implementasi Ibadah pada Kehidupan Sosial. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Hasan Sairoji SK SPD, muadzin saudara Heri Cahyono. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 3 Juni 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Sukron MA dengan judul khutbah Merawat Kebinekaan Pancasila. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. 'alal
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود والأول والآخر والظاهر والباطن يعلم ما في الصدور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم القديم القدير نور القلوب والصدور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله إليه من خيار الأنبياء والرسل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى دار السلم من دار الدنيا حتى يدخلون القبور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sidang Jumat Masjid Jami Darul Ilmi PTIK Jakarta yang amat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri anugerah nikmat yang telah melekat setiap saat pada kita. Allah lekatkan kesehatan kita pada fisik kita, jasmani rohani kita, sehingga pada siang hari ini kita mampu memisahkan kepentingan pengabdian kita kepada Allah dan kepentingan hidup kita mengais rezeki sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi indikator diterimanya amal ibadah dan ditempatkan kita ke tempat yang mulia di sisi Allah dalam surga yang mulia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mukminin rahimakumullah. Judul khutbah yang diberikan kepada khotib adalah implementasi ibadah pada kehidupan sosial. Melihat dari judul ini, tentu kita akan urai satu persatu kata yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kita disuguhkan pada kata ibadah. Yang kedua, adanya pemanfaatan kehidupan sosial di tengah-tengah komunitas kehidupan umat. Kalau kita urai satu persatu, maka kita akan lebih dahulu membahas atau membicarakan tentang apa itu ibadah. Kepada siapa kita beribadah? Siapakah Tuhan yang kita lakukan pengabdian ibadah? Apa manfaat yang dapat kita petik dari ibadah?
dan apa petunjuk Tuhan terhadap kita melaksanakan ibadah sehingga menghasilkan kehidupan sosial yang baik yang dapat dinikmati, dimanfaatkan oleh komunitas kehidupan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah adalah suatu pengabdian, pernyataan diri sebagai hamba Allah, melakukan semua kegiatan-kegiatan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang layak dan patut kita sembah dan tidak keliru kita mengabdi, memuja, mematuhi segala perintah-perintah yang diajarkan melalui agama Islamnya. Nah, dengan demikian ada penilaian positif yang dapat kita tangkap dalam jiwa kita, bahwa seluruh komponen ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada kehidupan yang positif, mengarahkan kepada kehidupan yang bermanfaat dan sekaligus memberi manfaat kepada diri pengabdi ibadah dan kepada orang yang ada di sekitar lingkungannya. Lalu yang kedua, kepada siapa kita beribadah? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana fa'budni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang sebenarnya Tuhan adalah saya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya dan sembahlah aku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini kita ikuti, lalu bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan tata cara ibadah yang pertama. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau melakukan ibadah kepadaku, maka sucikan. Yang pertama fisik yang nampak dalam lahir kita, badan kita, tempat kita, pakaian kita, baru jiwa kita. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan dan kemampuannya terhadap makhluk yang lain. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah ditunjukkan, bersihkan wajahmu, tanganmu, kakimu, dan juga usap kepalamu. Ini salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sudah selesai melakukan ibadah wudu, maka lalu kemudian Allah mengatur lagi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan pakaian kamu yang rapi, yang menyenangkan, yang membanggakan, mengangkat kehormatan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setelah kita rapi menggunakan pakaian yang diawali dengan bersuci, maka lalu kemungkinan kemana kita mesti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Urut-urutan ketiganya kita beribadah yang baik dan benar adalah menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah sebagai arah satu kiblat bagi pengabdian umat manusia yang beragama Islam menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan hidupnya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita peroleh dalam masa peribadatan? Oh, tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kita mau beribadah dengan tata cara yang diatur, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata akan mendapatkan ketenangan jiwa. Akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
sepanjang kamu ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jiwamu akan tenang. Ketika jiwa ini akan tenang, maka kecerdasan spiritual akan timbul. Dikala kecerdasan spiritual timbul, maka lalu kemudian kecerdasan sosial akan menghiasi kehidupan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Sebenarnya dalam Islam telah diajarkan seluruh komponen-komponen ibadah, jalur-jalur yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam. Salah satu di antaranya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabin wan nabiyyin ila akhir ayat. Yang disebut kebaikan adalah bukan hanya sekali-kali kita menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kemudian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang baik adalah orang yang mau melakukan ibadah sholat, beriman kepada Allah dengan segala kekuatan dan kemampuannya, beriman kepada para malaikat sebagai utusan Allah dalam mengemban kemaslahatan makhluknya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk kehidupan umat manusia. Karena ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir melalui kitab Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya beriman kepada nabi, menjadi utusan-utusan khusus yang berjumpa sebagai melayani kehidupan manusia. Kalau malaikat sifatnya gaib, maka tidak setiap manusia dapat melihat malaikat, maka tugasnya pun berbeda. Kemudian setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, para malaikat, kitab dan lain-lainnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dia menderpakan sebagian hartanya kepada fakir miskin, kerabat kerja, dan juga anak yatim piatu, juga termasuk anak-anak yang dalam masa pendidikan kurang biayanya. Wa atal mala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina fir riqab, termasuk adanya pembebasan budak-budak. Wa aqamas sholata, dan dia tegak patuh mendirikan ibadah sholat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat Allah menyebutkan kalau itu sudah bisa dipenuhi, maka merekalah orang yang benar, orang yang iman Islamnya benar. Akhir ayatnya wa ulaikamul muttaqun, dialah termasuk kelompok orang-orang yang takwa. Nah, mengapa masyarakat kita masih banyak yang meyakini atau berpaham bahwa ibadah sekedar menggugurkan tugas? Ini karena sebagian umat manusia, khususnya umat Islam, masih banyak yang tidak paham terhadap makna ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Anfal 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang disebut orang yang beriman sejati adalah manakala disebut asma-asma Allah melalui ayat-ayatnya. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, maka dia berkembang cakrawala alam pikirannya, hatinya, pandangan hatinya, pandangan-pandangan pikirannya, IQ-nya cerdas. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena dia mengetahui paham akan makna dan isi kandungannya, dia tambah mantap imannya, mendermakan
sebagian hartanya untuk kepentingan kemaslahatan umat, tidak sia-sia, tidak sayang-sayang, dia peduli terhadap lingkungan. Nah, yang demikian itu nanti akhirnya Allah akan angkat kepada umat manusia yang meyakini jalannya ibadah, yang meyakini adanya ayat-ayat Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya setinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat kemuliaan kehidupan manusia pada mereka yang paham terhadap nilai-nilai ayat-ayat yang dituangkan dalam Al-Quran. Nah, kalau kita sudah paham, lalu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah SWT, maka itulah ulaikal humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut mukmin. Ada disebutkan di ayat lain mukmin haqqo, mukmin sejati. Masih muslim rahimakumullah. Mari kita laksanakan ibadah dengan mempelajari petunjuk-petunjuk ibadah yang diberikan oleh Allah SWT. Bagaimana caranya kita beribadah dengan baik dan benar? Sejak kita melakukan takbiratul ihram sampai dengan kita melafadzkan salam, isi dan makna kandungannya yang ada di dalamnya kita resapi, kita pahami, dan kita serahkan sepenuhnya pengabdian kepada Allah, sehingga nanti Allah akan memberikan keberkahan dalam kekuatan iman dan Islam, keterbukaan pikiran, sehingga cakrawala kehidupan tidak terbatas baik dalam ruang dan waktunya. Inilah barangkali yang mesti kita pahami dalam mengisi kehidupan beribadah kepada Allah SWT, sehingga makna dan kandungan ibadah yang kita lakukan akan berdampak positif dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena kita ada empati yang dibangun dari jiwa akibat melaksanakan ibadah yang baik dan benar. Kita melakukan ibadah zakat, sedekah, dan infak. Kalau tidak didasari dengan pemahaman, maka sayang kita melakukan harta. Tapi karena kita didasari oleh ilmu yang cukup, yang diberikan imbalan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun sedekah yang kita keluarkan tidak pernah akan ragu-ragu kita keluarkan. Karena baik buruknya yang kita lakukan akan kita peroleh sendiri-sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu tidak pernah akan lari dari kita, akan tetapi akan bermanfaat kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kita bersama, melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalannya ibadah mampu mengarahkan langkah hidup kita peduli kepada sesama hidup dan terampil melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita seluruhnya mendapatkan ampunan, maghfirah, dan surga yang disiapkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-sabru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والقرون والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن قريتنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين والمؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.